Dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, tak salah apabila para pencari tantangan sering mengunjungi gunung ini. Dan tantangan tersendiri bagi saya. Nah, pagi ini Panji bersama teman-teman dari Free Adventure Surabaya akan mencoba menjelajahi daerah perbukitan Dewo, Kota Malang. Nah, dari sini saya akan start mengarungi menyusuri berapa jauh nih dari sini? 30 kiloan ya? Wow, dengan bersepeda menerabas. Menyusuri lereng Semeru yang curam ini. Wih, apaan? Kenapa? Wih, gede banget. Wih, pelangi. Ternyata seekor ular pelangi nih, ular pasir. Kadang dia hidup di air juga. Kayaknya ini emang habitatnya nih, Pak. Ya, pantas saya ada ular pelangi sebesar ini kan. Tapi ini bukan ular bahaya kok, nggak masalah. Dia juga tadi kan berusaha menghindar kan naik ke atas. Cuma keburu kelihatan sama kita. Jadi akhirnya ularnya bisa kelihatan deh kayak gini. Ini salah satu jenis ular yang jinak. Dia nggak kayak kobra atau ular lainnya yang langsung nyerang kalau dan manusia. Kalau ini enggak. Makannya aja mencit ke anak tikus sama jenis-jenis reptil kecil lain kayak kadal kayak gitu, dia mau makan. Mau megang, Pak? Gak apa-apa. Nah, yang lain kalau mau pegang ular nggak apa-apa, cobain. Mumpung nemunya ularnya ular ini, ular apa namanya tuh? Ular yang nggak beracun. Kalau yang beracun susah. Ular ini diberi nama pelangi karena lapisan transparan pada sisiknya membiaskan warna-warni seperti pelangi dari cahaya matahari. Dari kawan dia ternyata ada yang suka nih, bahkan katanya bilang anakku. Ya ada empat lima orang kita. Lo tadi yang paling belakang siapa ya kondangi? Ada Pak Rudi, ada Panji, ada siapa tadi ya? Waduh, jalurnya bercabang nih.
Sepertinya rombongan saya Wes. Oi. It's. Wuh. Galak banget, Pak. Oleh karena Yes. itu, saya pun harus berhati-hati menghadapi reptil yang satu ini. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Ini ular mati nih. Nah, dia biasanya siang kayak gini tuh berburu ular kayu kayak gini, Pak, untuk dimakan. King Cobra ini salah satu ular yang memakan ular lagi. Selain ular lagi, dia juga makan reptil lain nih, kayak kadal, anak biawak juga masuk kalau dia makan. Kewaspadaan ular yang satu ini tampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak-gerik saya yang berusaha mendekatinya. It's. Ngadapin ular beracun harus tenang aja. Jangan panik, kalau panik justru kita yang malah bisa bahaya gitu. Posisi kita tuh kalau panik. Kesabaran menjadi kunci untuk bisa mengatasi keganasan dan agresivitas Ophiopagus hana. Ini King Cobra yang emang hidup di sekitar wilayah Jawa Timur, mulai dari daerah Gresik sampai ke Banyuwangi sana. Karakternya tuh hitam, Pak. Sedangkan kalau udah menuju ke barat sampai ke Sumatera, itu warnanya coklat kemerah-merahan. Kalau yang udah ke timur sana, dia tuh warnanya lebih hitam kayak gini. Penyebarannya di Asia Tenggara, cuma saat ini karena sering diburu oleh manusia untuk dibuat coklat, kadang orang banyak yang suka konsumsi kobra, Pak. Nah, populasinya di alam, di habitatnya itu sangat berkurang. Terakhir di tahun 2010 itu berapa ratus king cobra itu mati. Padahal untuk bisa bertelur dan berkembang biak dia sulit banget. Nah, sekarang saya coba untuk tangkap dulu. Saya harus hati-hati banget nih terhadap gigitan dari ular ini, karena king cobra memiliki racun atau venom yang sangat mematikan. Kobra biasa aja kalah nih sama ini. Butuh waktu untuk naklukin ular ini. Kayaknya sarung tangan ini bikin saya agak sulit untuk handling king cobra ini nih. Susah, Pak, untuk memperkirakan gerakannya kalau dengan sarung tangan. Saya buka dulu sarung tangannya. Oke. Ada yang berani pegang ekornya mungkin? Tolong, Pak. Nah, lihat ini. Nah, ini taringnya, Pak. Taringnya masih komplit ya. Ini sehat. Nah, kalau taringnya ini patah, biasanya dia agak sulit untuk cari makan. Karena dari sinilah senjata utama ular ini, dari taring ini. Taring ini fungsinya untuk menginjeksikan racunnya. Nah, kalau saya tekan bagian kantung bisanya ini, nah ini kantung bisa, Pak, namanya nih. Adanya di atas sini, ya? Di sini, di atas, di dalam sini. Kalau ini saya tekan, akan ada keluar cairan berwarna kuning. Nah, itu racunnya. Nih, dah ya, Pak. Dia sedikit mengeluarkan racunnya. Itu nggak masalah buat king cobra karena dia punya racun yang lebih banyak dari ular-ular lain. Makanya kalau misalkan
manusia digigit sama ular ini itu cuma 3 menit dia bisa bertahan hidup. Selebihnya kalau bisa tahan sampai 2 jam tanpa dapat penanganan medis, itu sangat beruntung orang itu. Kita lepas lagi ya. Kalian lewat dulu. Cok. Oke, Cok, Papa lewat dulu. Nanti saya nyusul. Senang rasanya hari ini bisa bertemu dengan predator sejati ini, King Cobra. Karena di petualangan Tai sebelumnya agak sulit ya saat ini menemukan King Cobra ini. Kenapa ya? Mungkin karena di habitat aslinya King Cobra sudah banyak bepergian ke kota untuk dijadikan konsumsi manusia. Tapi ya entahlah. Yang jelas faktor utama penyebab King Cobra ini hilang dari habitat aslinya itu mungkin karena faktor perubahan cuaca. Ular ini cukup kesulitan untuk mencari makan dan untuk berkembang biak karena habitatnya juga separuh hilang. Oke. Ular ini masih bisa bertahan di sini di habitat aslinya. Sekarang saya lebih baik melepaskannya di sini. Oke kawan.